Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjaga, merawat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga kualitas pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah-jamaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta pada berbangga dengan pencapaian program nasional berupa pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah dengan diresmikannya jembatan Kabanaran oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang pada waktu itu juga didampingi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Rabu 19 November kemarin. Jembatan Kabanaran adalah jembatan penghubung antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Ponorogo dan merupakan bagian dari jalur strategis pantai selatan yang diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat untuk mempermudah konektivitas, mendukung pariwisata dan perekonomian lokal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual saja, tapi mengatur seluruh aspek kehidupan, dan salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam seluruh aktivitas manusia, baik bergerak dalam sektor publik maupun private. Contohnya adalah pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kereta api, bandara, air bersih, waduk, kanal, pengelolaan limbah, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dalam sistem Islam, pembangunan infrastruktur berupa jalan dan sarana penunjang seperti jembatan untuk mendukung kelancaran transportasi merupakan salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang untuk kepentingan ekonomi semata, akan tetapi pembangunan infrastruktur dibangun berdasarkan kepada fungsi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan dan memudahkan akses dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hajat hidup manusia. Penyediaan infrastruktur tersebut dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan rakyat. Kewajiban negara dalam hal ini juga merujuk pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi pembangunan infrastruktur dapat kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun." Artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am An-Nahl ayat 15.
Muhammad Ibn Jarir At-Tabrani dalam karyanya yakni Tafsir At-Tabrani menjelaskan bahwa dalam surat An-Nahl ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ciptaannya seperti gunung, sungai dan jalan merupakan anugerah terbesar bagi manusia. Penciptaan gunung oleh Allah Subhanahu wa taala agar bumi yang dihuni oleh seluruh makhluknya tidak berguncang. Selain itu, dari keberadaan gunung menjadikan tanah di bumi menjadi subur sehingga manusia dapat mengambil tanaman yang ada di gunung tersebut menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan redaksi selanjutnya wa anhar yang berarti dari sungai-sungai. Anhar yang merupakan bentuk jamak dari kata nahar yang berarti sungai, dan redaksi waw yang terdapat pada kata anhar merupakan ataf atau kata sambung. Maksudnya keberadaan gunung sebagai penyeimbang kehidupan di bumi, begitu pula eksistensi sungai sebagai sarana kehidupan bagi semua makhluk. Redaksi selanjutnya yakni wa subulan yang berarti jalan-jalan. Subul merupakan bentuk jamak dari kata sabil, seperti halnya turuk yang merupakan bentuk jamak dari torik. At-Tabrani menerangkan bahwa maksud dari redaksi ini bahwa Allah SWT menciptakan jalan di bumi sebagai sarana bagi manusia untuk dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dengan adanya kemudahan dalam perjalanan menjadikan manusia tidak tersesat, juga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk mencari rezeki. Penutup ayat ini adalah la'allakum tahtadun, atau agar kalian mendapat petunjuk. Maksudnya penciptaan jalan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan agar dapat memudahkan konektivitas antar wilayah baik kota maupun desa, serta menjadi panduan bagi manusia agar tidak tersesat dalam perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Hamka dalam karya legendanya Tafsir Al-Azhar menjelaskan mengenai tujuan penciptaan gunung, sungai dan jalan-jalan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk dapat menjaga dengan baik. Sebagaimana Tabrani mengenai penciptaan gunung sebagai penyeimbang bagi kehidupan bumi, begitu pula penciptaan sungai bagi manusia. Hamka pun memberi penjelasan bahwa hikmah adanya gunung di bumi dapat menghambat awan, menurunkan hujan, sehingga dengan ini hujan pun dapat turun dengan teratur. Namun Hamka menambahkan bahwa eksistensi sungai sebagai sumber kehidupan telah terbukti sepanjang sejarah. Sebagai contoh, Hamka menyebutkan beberapa sungai besar di dunia seperti Sungai Efrat di Irak, Thames dan Rhine di Eropa, Mississippi di Amerika dan lain sebagainya. Selain menjadi denyut nadi kehidupan, keberadaan sungai turut serta melahirkan peradaban dan kebudayaan. Ulama Indonesia ini memaparkan bahwa redaksi wanhar wa subulan memiliki kesamaan fungsi, yakni sebagai urat nadi kehidupan umat manusia. Apabila sungai digunakan sebagai transportasi air yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka keberadaan jalan raya juga bertujuan untuk menjadi sarana lalu lintas yang menghubungkan antara pedesaan dan perkotaan. Pada redaksi penutup yaitu la'allakum tahtadun, Hamka menerangkan mengenai hubungan antara penciptaan gunung, sungai dan jalan menjadi tanda bagi umat manusia agar mendapat petunjuk dalam perjalanannya. Kemudian keberadaan ketika ciptaan tersebut menjadikan dunia ini ramai dengan kisah kehidupan umat manusia beserta peradabannya. Jamaah yang berbahagia, infrastruktur merupakan sarana untuk menunjang kegiatan perekonomian juga kemasyarakatan dalam bentuk jalan raya, rel kereta api, bandara, pelabuhan, juga fasilitas kesehatan dan pendidikan. At-Tabrani dan Hamka memiliki kesamaan penafsiran mengenai penciptaan jalan dan sarana pendukungnya sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antara satu tempat dengan tempat yang lain. Pembangunan infrastruktur sangat vital dalam sebuah negara.
namun bukan berarti adanya infrastruktur menjadikan ekologi menjadi rusak. Sehingga perlu perencanaan yang matang dan strategis itu dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bagi kemaslahatan umum. Semoga niat baik pemimpin negeri ini dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun infrastruktur menjadi salah satu sarana untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qutsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidah wansur man nasara ad-din wahdil man qadala al-muslimin wa damir a'da ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anil bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wa mihan wa mama dhahara minha wa ma batan am baldatina Indonesia khasah wa sa'iril baldan muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la billahi akbar. Wa aqimus shalah.